kemuliaan dan kedermawanan. 2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. 3. Kelemah lembutan karena kemudahan. 4. Muka yang ceria karena kegembiraan. 5. Rendah diri di hadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan. 6. Mudah dalam berhubungan sosial tanpa penipuan dan kelalaian. 7. Menggampangkan dalam berjalan Allah tanpa basa-basi. 8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa keberatan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Khairat Darajatul Wafa yang bertanya, mengapa setiap manusia harus memiliki etika? Etika penting dimiliki oleh setiap manusia karena etika mengajarkan kita untuk mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Dan etika juga mengajarkan kita agar berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat agar kita sebagai manusia tidak menyimpang ke jalur yang salah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hairani Budianti yang bertanya, bagaimana peran keberagaman agama di Indonesia dalam pembangunan nasional? 1. Agama sebagai spirit pembangunan, keberagaman agama tidak membuat perpecahan masyarakat, tetapi justru menjadi spirit masyarakat Indonesia untuk maju bersama. 2. Kontrol masyarakat dalam berperilaku. Contoh, seorang koruptor yang dijatuhi hukuman karena melakukan pencurian uang negara. 3. Agama dalam pendidikan mempunyai fungsi dan peran untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada segenap manusia, terutama yang menyangkut pengetahuan kehidupan di dunia dan di akhirat. Sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada berapa penanya tadi? 5, Pak. Oh, Mufidah. Oke. Mufidah ada 5 penanya ya. Panggilannya Mufi ya atau Mufidah langsung? Move, Pak. Move. Oke. Move selalu on ya, tambah on ya. Move on itu. Move ya. Oke, Move rumahnya di mana, Move? Rumahnya di mana? Jakarta Barat, Pak. Jakarta Barat. Oke. Biasa statusnya apa ini? Ada, Pak. Ada apa? Ada apa dengan cintanya? Sudah punya pacar ya? Oke, ya. Mudah-mudahan nanti cepat tunangan ya. Cepat dapat jodoh yang lebih baik ya, yang sudah mapan ya. Oke, baik. Move, thank you. Sudah presentasi dan sudah menjawab. Bisa diturunkan raise hand-nya ya. Baik, selanjutnya siapa ini? Saya, Bapak. Ya, oke, silakan. Nola. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky yang bertanya, apa maksud pluralisme dalam mewujudkan kerukunan umat beragama? Jawabannya, kerukunan berdampak pada toleransi atau sebaliknya. Toleransi menghasilkan kerukunan. Keduanya menyangkut hubungan antar sesama manusia. Toleransi antar umat beragama tercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan umat saling menghargai, menghormati, menolong, mengasihi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan Fauzia yang bertanya, multikulturalisme isolasionis yaitu masyarakat yang berbagai kelompok kulturalisme menjalankan hidup secara otonom dan terlihat dalam interaksi minimal satu sama lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mutia yang bertanya, apa yang dimaksud dengan multikulturalisme akomodatif? Jawabannya, multikulturalisme akomodatif yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi ekonomi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan menerapkan undang-undang hukum dan ketentuan
diberikan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentukan kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nakwa Salsabila Ratika yang bertanya, sebutkan jenis-jenis multikulturalisme dan berikan contoh dari kosmopolitan. Jenis-jenis multikulturalisme yang pertama isolasionis, yang kedua akomodatif, yang ketiga otonomis, yang keempat kritikal atau interaktif, yang kelima kosmopolitan. Dan contoh dari kosmopolitan yaitu toleransi hidup beragama di mana kita harus saling menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa jawab. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ya, baik. Panggilannya siapa ini? Natasha atau Nola? Atau Tasya? Nola, Bapak. Nola, oke. Nola rumahnya di mana, Nola? Di Belitung. Oh, Belitung. Yang kemarin presentasi apa namanya? Dulu juga waktu kenalan ada yang Belitung ya. Oh, kamu ya, Nola ya? Iya. Yang pertemuan pertama ya? Baru pulang kampung Pak kemarin. Oh ya, oke. Terus ini kan belum ada kuliah tatap muka kan kalau PGSD ya? Belum ya? Jadi yang tatap muka baru prodi-prodi yang lain dulu. Jadi PGSD kalau masuk tatap muka PGSD kelasnya penuh langsung. Ruangannya langsung penuh. Karena PGSD paling tinggi ya. Jadi harap dimaklum ya. Jadi untuk itu nanti akan menunggu giliran jadwal ya. Mudah-mudahan nanti di semester depan sudah bisa eksis tatap mukanya ya. PGSD ataupun yang lainnya. Kalau ini kan masih uji coba nih, masih percobaan. Mudah-mudahan nanti yang rumahnya jauh di Belitung dan lain sebagainya ya bisa bergabung ke sini nanti. Baik, thank you Nola. Bisa diturunkan raise hand-nya. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azra Alia yang bertanya mengapa kita perlu mempelajari teologi. Jawabannya karena studi teologi membekali seorang hamba Tuhan di dalam diri dan pelayanannya. Studi teologi merupakan disiplin ilmu yang luas yang membentuk seorang hamba Tuhan dengan pemahaman firman Tuhan yang baik, juga membentuk sikap hidupnya yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga Maulida yang bertanya, bagaimana cara menerapkan etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, etika ketika dengan orang lain yang lebih tua yaitu menghormati, sopan santun, tidak bersikap melawan atau menentang ketika ada perselisihan. Kedua, etika kepada orang yang berbeda agama, saling menghormati dan toleransi. Ketiga, etika berpakaian, sopan sesuai dengan tempat. Selanjutnya pertanyaan dari Adinda Herlia. Sebentar ya, Pak. Ya. Pertanyaan dari Adinda Herlia yaitu, mengapa pendidikan multikultural sangat penting diajarkan dalam era globalisasi ini? Jawabannya, di era globalisasi saat ini, peran generasi muda sangat diperlukan bagi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Maka dari sini pendidikan karakter atau pendidikan multikultural itu penting, agar generasi muda bangsa tidak terpecah belah oleh suatu kelompok atau individu yang berusaha merusak moral yang ditanamkan. Selanjutnya pertanyaan dari Ade Dea Permata. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan sikap pluralis? Jawabannya yaitu menghormati setiap individu tanpa melihat daftar belakangnya.
yaitu terus bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada, lalu bertoleransi dan menghormati orang lain, dan saling membantu. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Nada Huriah. Teologi dibagi menjadi dua, yaitu implisit dan teologi eksplisit. Berikan contohnya. Kalau untuk implisit, iya kan teologi yang berasal dari firman, ya itu adalah refleksi orang seperti hadis. Misalkan hadis tentang meminum khamar. Maka menurut Nabi Muhammad SAW bersabda, khamar itu haram karena bedanya itu sendiri, sedikit maupun banyak. Sedangkan semua minuman yang lain haram kalau memabukkan. Dan untuk eksplisit yaitu kan dia meneliti kebenarannya, yaitu melihat di Al-Quran. Seperti Amr tadi, yang di dalam Al-Quran juga mengharamkan di surat Al-Maidah ayat 90 dengan tegas mengharamkan khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib, dan menyatakan bahwa semuanya adalah perbuatan keji dan termaksud perbedaan setan yang harus dijauhi selamanya oleh orang-orang beriman. Dapat udah kejawab semua. Baik, ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk ini perkenalan, tadi nama panggilannya siapa? Azizah, Pak. Azizah. Oke, Azizah rumahnya di mana, Azizah? Di Cipulir, Kebayoran Lama. Oke, Cipulir, Kebayoran Lama. Jakarta mana tuh? Jakarta Selatan. Oke, Jakarta Selatan ya. Ya, dekat ya ke kampus ya, Jakarta Selatan. Baik, statusnya apa ini, Azizah? Sudah berpacaran? Belum, Pak. Oh, jomblo ya. Oke, baik. Lagi proses, ya. Oh, lagi proses tunangan? Enggak, Pak. Oke, baik ya. Terima kasih Azizah. Selanjutnya ya, oke, bisa diturunkan raisennya Azizah ya. Thank you Azizah. Selanjutnya Raihana. Halo Raihana. Iya Pak. Oke, silakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Naila Khalisa yang bertanya, apakah konsekuensi yang dapat timbul dari sikap pluralis? Jadi, adanya sikap pluralisme dalam kehidupan masyarakat akan menimbulkan jiwa yang penuh toleransi tanpa adanya diskriminasi terhadap perbedaan apapun. Jadi, masyarakat bisa segera mengatasi atau menemukan solusi ketika dihadapkan dengan berbagai macam konflik sosial. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa Amelia yang bertanya, bagaimana kaitannya pluralitas dengan agama? Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nanda Hamidah yang bertanya, bagaimana penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai seorang mahasiswa. Etika baik yang sudah seharusnya diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus, seperti kayak berpakaian rapi dan sopan, melakukan peraturan yang berlaku, dan memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Reza Marcella yang bertanya, bagaimana kita menerapkan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang pertama, menghormati setiap individu tanpa melihat latar belakangnya. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, saling membantu. Yang kelima, tidak mengejek keyakinan, agama, ras, ataupun budaya lain. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari
Adinda Herlia yang bertanya, mengapa pendidikan multikultural sangat penting? Adapun pendidikan multikultural di Indonesia yaitu sebagai sarana alternatif pemecah konflik. Peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nada Huriah yang bertanya, bagaimana tanggapan Anda tentang tujuan pendekatan yang katanya belajar adalah suatu kebutuhan? Sedangkan di zaman sekarang masih banyak sekali orang yang malas untuk belajar, bahkan ada juga yang tidak bersekolah. Menurut saya, kan belajar itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Jadi pasti misalnya kalau ada orang malas belajar ataupun tidak bersekolah, pasti mempunyai faktor. Nah, faktornya itu yang pertama, faktor lingkungan rumah. Sebentar. Pertama, lingkungan tempat tinggal. Keluarga memegang peranan penting pada tumbuh kembang anak. Ketika dukungan penuh diberikan untuk bersekolah, tentunya anak memiliki motivasi dalam diri untuk belajar. Dan sebaliknya, jika orang tua tidak terlalu mendukung anak sekolah, berarti anak tersebut ya jadi malas karena tidak dapat dukungan dari keluarganya. Yang kedua, ada faktor dari lingkungan sekolah. Yang pertama, dia nyaman gak di sekolah tersebut, atau karena di sekolah dia diejek-ejek ataupun kayak kurang nyaman, jadi dia jadi kayak malas sekolah, akhirnya dia berbolos. Jadinya pentingnya menanamkan pendidikan dari sejak dini agar makin lama pertumbuhannya, anak tersebut jadi semangat dalam belajar. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, panggilannya siapa ini? Hana, Pak. Oh iya, oke, Hana, ya, Raihana, panggilannya Hana. Rumahnya kalau nggak salah di Bekasi ya, atau di mana nih? Lupa saya. Cipulir, Pak. Bekasi jauh banget. Oh iya, Cipulir. Yang di Bekasi siapa ya namanya? Lupa saya. Baik, Cipulir. Statusnya nih, Hana. Alhamdulillah sendiri, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Nanti bisa ini ya. Fokus kuliah ya. Fokus kuliah dulu ya. Nanti kalau mau carinya yang sudah mapan ya. Sudah mapan, karena kalian sudah kuliah itu udah pikirannya sudah mau siap gitu. Ya, sudah siap. Oke, baik. Terima kasih yang sudah presentasi. Nanti bisa kita berkenalan lebih lanjut lagi. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin menjelaskan sedikit ya, sebentar. Oke, ya sudah terdengar jelas ya. Baik, di sini Bapak ingin menjelaskan bahwa konsep utama yang ada di bab ini adalah supaya kita saling menjaga, saling menghormati, saling memahami apa itu kepentingan agama, apa itu kepentingan budaya, agar tidak tabrakan, agar tidak saling merusak begitu ya. Apalagi ajaran teologis ya. Teologis ini ajaran ketuhanan yang menitik beratkan secara vertikal ya. Jadi ini hubungan secara vertikal ini kepada Tuhan ini harus terjaga secara konsisten, secara lebih baik ke depannya begitu. Terus ada hubungan yang secara horizontal. Nah, horizontal ini sesama manusia kepada hewan, kepada tumbuhan, alam yang ada pun di sekitar kita. Inilah yang dinamakan horizontal. Terus
tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang pentingnya pendidikan multikulturalisme, terus efek dan akibatnya, terus kemudian langkah-langkahnya harus bagaimana, dan lain-lain. Ini sangat, menurut saya sudah terjawab sebetulnya semuanya ya, sudah terselesaikan gitu. Bapak hanya merangkum saja bahwa pendidikan multikulturalisme itu betul, tadi sudah banyak disampaikan bahwa kuncinya di pendidikan multikulturalisme itu adalah adanya keseimbangan, adanya rasa toleransi, rasa sayang, rasa peduli, rasa menghormati, rasa membiarkan mereka melakukan ibadahnya, melakukan ajarannya, melakukan kegiatannya ya sesuai dengan keinginan mereka. Ini pluralisme ini atau multikulturalisme ini menurut Bapak itu lebih dekat kepada hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 ya, di UUD RI 1945 di pasal 28 dari ayat A sampai J itu menjelaskan tentang hak-hak seseorang ya. Dari mulai hak beragama. Kalau hak beragama itu di pasal 29 ayat 1 dan 2 ya, sampai 3 ya. Terus pasal 28 ini mendapatkan hak hidup, hak mendapatkan pekerjaan ya. Ini semuanya itu adalah bagian yang harus kita ketahui. Dan ini adalah hak dasar manusia. Dan ini tidak boleh diganggu, harus dihormati juga. Dan inilah salah satu yang dinamakan pluralisme, perbedaan ya. Yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Terus kemudian menciptakan kerukunan ini, salah satunya yang paling krusial adalah dengan kegotong royongan ya. Jadi pemersatu ini adalah kegotong royongan, di mana gotong royong ini nanti akan menciptakan toleransi ya. Jadi dengan gotong royong, dengan kumpul bareng, dengan persatuan ini akan tercipta saling tanya, saling komunikasi, saling peduli ya, saling bertanya. Maka terciptalah kehidupan-kehidupan yang sesuai dengan mereka yang inginkan. Masyarakat sekitar kalau misalkan tidak ada komunikatif, tidak ada komunikasi ya, maka akan jadi rumah-rumah yang sepi ya, sepi dan tidak ada komunikasi. Atau mungkin komunikasinya adalah nanti yang terjadi adalah gosip ya. Ini yang berbahaya. Maka apa solusinya? Solusinya adalah harus saling berbagi makanan. Harus ngobrol bareng ya. Ini salah satu menghormati tetangga apalagi beda agama ya. Tetangga beda suku, beda budaya, beda ras, beda orang, beda tipenya ya. Ini harus didekati dengan berbagai cara. Yang pertama bisa dengan pikiran, membantu ide, terus membantu dengan makanan, ya, membantu dengan menyumbangkan keuangan sedikit, misalkan untuk renovasi lingkungan sekitar, lingkungan umum, ya. Nggak perlu besar-besar, atau mungkin memberikan tenaganya, ya. Sumbangsi tenaganya. Jadi membantu sekitar itu bukan berarti kita harus uang saja, tidak, tapi membantu lewat pikiran, lewat perhatian, lewat lewat tenaga, lewat uang dan lain sebagainya. Ini adalah rasa peduli kita terhadap lingkungan sekitar. Terus Bapak ingin tanya kepada kalian, di dalam teologis ini yang paling krusial, ya. Kalau misalkan ada agama Buddha di sekitar Anda, ya, itu ada di lingkungan RT, bahkan di dekat rumah Anda, tetangga Anda, dia tinggal gitu ya, dia membeli rumah di situ. Nah, di rumah itu tiba-tiba dia pengen ngebangun tempat ibadah, sarana ibadah agama Buddha itu. Apakah kalian mengizinkan? Itu pertanyaannya. Mengizinkan nggak?
Mengizinkan nggak? Ya. Ya. eh, Tidak boleh berpikiran bagus. Kalau misalkan Anda sudah mengizinkan, tidak boleh berkata atau mungkin hal-hal efek ke depannya ya, mau mengganggu atau apa, tidak boleh. Karena pasti akan ada suara-suara apa gong-gong gitu kan, apalagi bunyi cereng-cereng-cereng yang apa namanya, kalau acara ini ya, acara yang ada apa naganya itu bunyinya kenceng banget kan. Nah itu. Jadi itu adalah salah satu budaya agama. Jadi itu adalah ciri khas dari agama Konghucu, agama Buddha ya, itu sama seperti itu. Itu adalah salah satu ritual teologisnya. Jadi kalau misalkan mengganggu, ya tetap mengganggu, tapi kita hormati ya. Tidak boleh dilarang ya. Sama seperti azan. Azan itu kan kata orang kafir selain Islam mengatakan bahwa katanya itu azan mengganggu tuh katanya gitu kan. Speakernya kenceng banget katanya itu. Ya. Speakernya kenceng banget. Tapi kalau orang yang beragama Islam kan itu udah biasa gitu kan. Begitupun kita menghormati agama yang lain. Di tetangga kita mau mendirikan gereja, mau mendirikan tempat sarana ibadah yang lain, wajib kita hormati. Ya. Wajib kita perbolehkan. Ya. Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak, RT, RW dan lain sebagainya mengatakan tidak mengizinkan, itu berarti sudah bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan pluralisme ya, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika kita ya, dan apalagi bertentangan dengan undang-undang pasal 28, 29, ini bertentangan semuanya. Kalau terjadinya pelarangan seperti itu di sekitar masyarakat kita, maka apa yang harus kita dekati? Dekatilah dengan cara persuasif ya, dengan cara kekeluargaan, musyawarah, dengan cara saling berdiskusi, saling memberikan masukan. Kalau memang di situ lingkungannya mau ditutup gitu kan, agamanya mau tertutup ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan mau seperti apa modelnya boleh saja. Yang penting adalah tidak menghasut. Nah, ini yang berlawanan itu ya. Tidak menghasut, tidak merusak agama orang lain yang sudah memiliki agama, ya. Tidak memaksakan agamanya kepada agama orang lain. Nah, ini ya. Tidak ada pemaksaan. Kalau ada pemaksaan itu otomatis bertentangan dengan pasal 29 ayat ketiga ya. Dan ini otomatis seperti itu. Oke, baik, itu secara singkat dari Bapak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena ini sebentar lagi saya jam 10 ada kuliah juga. Ada tambahan untuk kelas yang Selasa jam 1 berarti. Oke, terima kasih semuanya. Mari kita ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya, baik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih semuanya ya.